Dengar ya nak ya? Dah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus dari Bimbel Qalbun Salim ya. Alhamdulillah ini adalah kali ketiga Bunda Asmara diundang di sini bertemu berbagi bersama dengan anak-anak solih, solihah, anak-anak hebat ya, yang mudah-mudahan kelak akan menjadi pionir-pionir dalam Islam ya. Kemudian ya, biar ya. Oke. Ya, nah, ya. Sudah. Ya, terima kasih ya, Mbak ya. Yang Bunda Asmara hormati juga bunda-bunda yang hadir di sini ya. Ini Mbah Uti lebih tepatnya ya, yang Masya Allah pada kesempatan sore hari ini masih diberikan kesehatan untuk bisa melihat cucu-cucunya, untuk bisa melihat generasi-generasi muslim ya, yang luar biasa. Dan ini sepertinya kok Bunda Mara nggak familiar dengan salah satu bunda yang ada di sini. Ini sepertinya gurunya Bunda Asmara, Bu Asamah ya, ya Allah, Masya Allah. Ini gurunya Bunda Asmara ketika SMA, Masya Allah, bisa hadir, bisa bertemu di sini, Masya Allah ya, luar biasa sekali nih. Dulu gurunya Bunda Asmara ya, Alhamdulillah sekarang bisa ketemu di majelis yang sangat luar biasa ini. Dan yang Bunda Mara banggakan tentunya anak-anakku semua, anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah ya, Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam majelis ini, majelis yang mulia ya, majelis yang insya Allah kita harapkan keberkahannya Allah turunkan rahmat ya, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang beriman dan beruntung. Baik anak-anakku semua, sebelum nanti mendengarkan apa sih ya cerita yang Bunda Mara bawa di sini, alangkah baiknya kita bersyukur terlebih dahulu atas segala kesempatan yang Allah berikan ya, kesempatan untuk bisa hadir dengan iman yang kokoh, kesempatan untuk bisa hadir dengan kesehatan ya, jasmani dan rohani kita, kesempatan untuk bisa hadir dalam rangka bertolabul ilmi, di mana anak tidak semua orang hari ini Allah berikan kesehatan. Ada orang-orang di luar sana yang sedang Allah uji ya, Allah uji dengan nikmat sakit, sehingga hari ini mereka terbaring, mereka merasakan bagaimana ujian dari Allah berupa kesakitan. Maka kita yang hadir di dalam majelis ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri. Salawat beriring salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mudah-mudahan di hari akhir kelak kita termasuk ke dalam umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat ya, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nanti akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz, Ustazah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah ya, sehingga bisa senantiasa mendampingi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa yang ada di hadapan Bunda Asmara ini ya, pionir muslim ya, anak-anak yang kelak akan menjadi orang-orang hebat ya, yang akan menghidupkan Islam, yang akan menjadi penerus ya, yang akan menjalankan misi-misi dakwah. Jadi jangan sampai kita orang Islam, jangan sampai kita orang Muslim, tapi di dalam hati kita tidak ada keinginan untuk berdakwah. Jangan sampai ya. Kita, salah satu tugas kita, salah satu misi kita ketika kita hidup adalah salah satunya yaitu berdakwah. Baik anak-anak, sore ini apa kabar ya? Sehat semua?
Iya, coba kalau Bunda nanti panggil anak solih, maka yang laki-laki semua harus jawab saya, yang kuat ya, yang lantang. Kalau Bunda panggil anak solihah, maka yang perempuan gantian jawab saya. Bisa ya? Anak solih, kurang kompak. Jawabnya harus penuh dengan semangat ya, supaya apa? Nanti pintu-pintu langit itu diketuk ya. Karena apa? Ini menjadi sebuah doa. Ketika bilang anak soleh, siapa sih anak soleh? Saya loh, saya ini adalah anak soleh. Yuk kita ketuk rahmat pintu Allah sore ini, mudah-mudahan didengar oleh para malaikat ketika kalian bersaksi bahwa saya adalah anak soleh. Yang perempuan jangan mau kalah. Nanti ketika Bunda tanya anak solihah, maka harus jawab dengan lantang saya gitu ya. Baik, anak soleh, anak solihah, iya ya, ini semua insya Allah adalah anak-anak soleh dan solihah. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, yang Bunda Mara cintai karena Allah, alhamdulillah 3 kali, ini adalah kali ketiga Bunda Asmara hadir di sini. Setiap pertemuan itu memberikan kesan yang berbeda-beda. Di tahun pertama Bunda Mara ngisi di sini, ya. Tahun pertama Bunda Mara ngisi di sini dengan wajah yang sudah berbeda. Ada beberapa yang sama tapi sekarang badannya yang sudah berbeda ya. Dulu masih kecil, artinya 2 tahun yang lalu masih kecil, sekarang sudah besar. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kesehatan untuk kita bisa bertemu kembali, masih bisa belajar bersama, dan tentunya nikmat umur panjang ya. Kemudian yang kedua, Bunda Mara diundang di tempat ini ya, di markas Qaulun Salim di sana. Dan yang ketiga ini, semuanya memberikan kesan yang sangat berbeda, dan yang patut Bunda Asmara syukuri adalah kesempatan untuk bisa sama-sama belajar. Nah, pada kesempatan sore hari ini Bunda Mara diundang kembali untuk menyampaikan menyampaikan sebuah pelajaran yang mudah-mudahan nanti bisa kita ambil hikmahnya bersama tentang Maulid Nabi ya. Maulid Nabi tadi disampaikan apa oleh Ustaz? Berarti peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad itu Nabi utusan Allah ya. Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Nah, sebegitu pentingnya hari ini ya, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak sekali hari ini majelis-majelis ya, yang semuanya serentak membahas tentang seorang Nabi Muhammad. Sosok siapa sih sebenarnya Nabi Muhammad itu? Kemudian kenapa kita harus meneladani? Kenapa kita harus mengingat? Kenapa kita harus belajar dari beliau? Bukankah sebenarnya banyak nabi-nabi yang ada? Tapi kenapa kemudian Allah memberikan keistimewaan yang begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad? Bahkan Nabi Muhammad itu kan salah satu yang masuk ke dalam syahadat. Syahadat itu bunyinya seperti apa Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Iya, jadi masuk ke dalam syahadat ya, dimana syahadat ini menjadi salah satu syarat kalau kita mau apa? Menjadi seorang muslim ya. Kita harus bersyahadat terlebih dahulu. Nah, di dalam kata syahadat itu ada asyhadu alla ilaha illallah, bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Di surat Al-Anbiya dikatakan ya, di ayat 100 berapa coba? Ada yang tahu? 100 berapa? Surat Al-Anbiya, tidaklah aku utus Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, atau apa? Rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya apa? Kehadiran Nabi Muhammad ya, karena ini adalah momentum di mana hari Nabi Muhammad dilahirkan, maka coba bersama-sama kita mengingat ya, kita mengingat kenapa Nabi Muhammad itu diciptakan. Ternyata tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ingat, bukan hanya bagi manusia, bukan hanya bagi manusia, dikatakan oleh Allah, bukan hanya untuk manusia Nabi Muhammad itu diutus, tapi untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Nah, makhluk ciptaan Allah itu apa aja Ada apa saja sayang?
ada hewan, ya, ada juga tumbuhan. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kehadiran Nabi Muhammad bukan hanya untuk menjadi apa? Bukan hanya sebagai penolongnya manusia, bukan hanya sebagai gurunya manusia, tapi juga sebagai guru untuk hewan, untuk tumbuhan, ya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, Bunda Asmara pengen memperkenalkan teman Bunda Asmara, ya, yang awet muda, yang dari 2 tahun yang lalu setia menemani dan dia nggak besar-besar, ya. Masya Allah, ini juga salah satu nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat awet muda. Coba dipanggil dengan panggilan sayang. Yuk, semua panggilnya sayang, ay sayang, gitu ya. Dia malu-malu kalau nggak dipanggil seperti itu, dia merajuk, ya, nggak mau. Pokoknya pengennya kalau misalkan mau main sama Ais harus ada panggilan sayang dulu, ya. Panggil sayang, Ais sayang, gitu ya. Ya, kompak semua, ya. Yuk, coba dipanggil. Ini Ais agak-agak mahal. Kalau belum dipanggil, belum mau keluar suaranya. Coba dipanggil dulu. Yang laki-laki coba dipanggil sayang. Sayang. 1, 2, 3. Nah, serius panggil aku sayang. Belum masuk sayang gitu. Namanya sayang kan berarti kita manggilnya gimana? Sayang gitu, ya. Sayang gitu, ya. Gimana coba kalau manggil Bunda? Misalkan mau minta uang jajan lebih sama Bunda. Bunda sayang gitu kan, ya. Ayah sayang, coba. Biar nanti Aisnya hatinya terketuk. Ais agak judes kok ini, ya. Ini agak judes, ya. Coba dipanggil lagi yang lembut sayang gitu. Sekali lagi dong, coba panggil lagi yuk. 1, 2, 3. Ya, Bunda sore ini ditemani oleh Ais, ya, yang nanti juga Ais akan menemani kita sore hari ini. Nanti boleh tanya-tanya dengan Ais, ya, boleh nanti foto bareng dengan Ais, ya, dalam rangka kita hari ini adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Ais, apa kabar sore ini, Ais? Sehat, Bunda. Iya, alhamdulillah. Ais boleh sapa dulu teman-teman yang ada di depan, semua katanya kangen loh, rindu sama Ais. Tadi panggilnya Mas sayang. Panggilnya nggak sayang tuh sayang, tapi coba sekarang Ais sapa dulu supaya teman-teman di sini pada suka sama Ais, ya. Coba siap-siap, ya. Siap-siap dulu. Jangan mendeli. Ayo, matanya yang berbinar. Yang berbinar matanya. Iya, matanya yang berbinar itu kayak gimana toh, Ais? Assalamualaikum cinta. Bunda, ada yang liatin aku terus. Yang itu? Yang mana? Yang kompang di depan. Yang mana, Ais? Yang itu. Tuh. Ya kan? Giginya habis. Banyak makan coklatnya. Gak apa-apa, Ais, namanya masih kecil, ya. Nanti tumbuh lagi, ya. Giginya nanti tumbuh lagi. Baik. Ustaz agak ganteng deh. Agak langsing, Bunda. Iya. Tuh, agak langsing Ustaz Isra, ya. Terima kasih. Ustaz Isra pasti dilihat. Iya, oke, iya, Isra diet, ya, katanya dulu agak gemuk ya, Ais, ya. Iya, baik. Bunda Mara sore ini bersama dengan Ais, nanti bersama-sama kita akan bicara tentang Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tema kita, ya, bahwa apa temanya? Raih cinta Nabi, masuk surga sudah pasti, ya, insya Allah. Ketika kita benar-benar kita bersungguh-sungguh belajar, ya Ais, ya, kita benar-benar meneladani segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah mudah sekali bagi kita untuk bisa meraih ridhonya
Allah dan mudah untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi sebelum itu coba Ais ajak teman-teman untuk bisa duduk yang tenang terlebih dahulu. Kemudian nanti Ais juga bakal kasih hadiah ya. Wah, hadiahnya apa itu ya? Hadiahnya 1 unit motor ya. Motornya nanti ambil di dealer masing-masing ya. Teman-teman, Iya. teman-teman. Iya. Ya, coba sekarang duduk diam, rapi. Iya, duduknya yang rapi ya sayang. Coba, tuh kan udah ada yang jatuh cinta loh Bunda sama Ais. Yang mana? Yang di depan, matanya sudah berbinar. Iya, matanya sudah berbinar itu ya. Iya, suka ya sama Ais ya. Oh, yang di luar merah. Kak siapa namanya sayang? Kak Hanum. Kak Hanum, I love you. Iya, Kak Hanum dapat I love you dari Ais ya. Baik, anak-anakku, di momentum yang sangat penting ini ya, yuk bareng-bareng kita semua yang ada di dalam majelis ini kembali mengingat ya. Barangkali anak-anak ketika di sekolah sudah diajarkan oleh bapak dan ibu guru ya tentang Nabi Muhammad. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tadi sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kenapa kita harus belajar dari Muhammad? Karena apa? Nabi Muhammad tadi diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita pelajari ya, yang di dalamnya itu menceritakan, mengisahkan ya, bahkan menggambarkan bagaimana sosok seorang Nabi Muhammad. Nah, tahu tidak sejarah tentang ketika Nabi Muhammad lahir? Yo, yang SMP biasanya sudah dipelajari ya, sejarah tentang Rasulan biasanya sudah belajar ya, bahwa Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ayahnya ketika dia masih dalam kandungan. Artinya dia sudah menjadi seorang yatim ketika dia di dalam kandungan. Ketika dia belum lahir, dia sudah menjadi seorang yatim. Kemudian ketika Nabi Muhammad berumur berapa? Dia menjadi yatim piatu, ibunya juga meninggal. Umur berapa? Ada yang masih ingat? 6? Ayo, pelajaran PAI-nya. Umur berapa Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya? 6 tahun. Benar Ustaz Isra 6 tahun? Bukan ya, kelamaan ya. Berapa? 8 tahun. Benar 8 tahun. Ya, benar tidak 8 tahun? Siapa coba yang bisa jawab benar pokoknya sama Bunda Mara tak kasih hadiah. Di usia berapakah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu? Ada yang 25, Masya Allah, berarti masih banyak yang lupa. Gak apa-apa, nanti di segmen terakhir akan Bunda ceritakan bagaimana sejarah ketika Nabi Muhammad sedang kecil. Maka anak-anak yang hari ini masih didampingi oleh ibunya, ada ayahnya, keluarganya masih lengkap, harus bersyukur. Karena ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sudah Allah berikan ujian yang berat itu bahkan ketika dia masih di dalam kandungan. Ayahnya meninggal, kemudian disusul oleh ibunya, kemudian dia diasuh oleh kakeknya, dan kakeknya juga meninggal, akhirnya diasuh dia oleh pamannya, kemudian juga ditinggal wafat oleh pamannya. Jadi sedih sekali sebenarnya kalau kita mempelajari kisah tentang hidupnya seorang Nabi Muhammad. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad itu berlarut-larut sedihnya, atau kemudian dia menjadi orang yang tidak baik? Tidak. Justru dengan serentetan ujian yang Allah berikan kepadanya itu menambah tingkat ketakwaan Nabi Muhammad. Maka
Ketika Nabi Muhammad kecil, bagaimana kisah perjalanannya ya? Bagaimana ketika dia menjadi seorang penggembala? Bagaimana ketika dia mulai tumbuh menjadi seorang pria dewasa? Dia ikut untuk berdagang, kemudian dia ikut untuk bersyiar, ya, mensyiarkan agama Islam sampai akhirnya ketika Nabi Muhammad sudah menjadi laki-laki dewasa, ternyata dakwahnya juga belum selesai, masih mendapatkan banyak sekali ujian. Maka di momentum ya kelahiran Nabi Muhammad ini, mari bersama-sama kita pelajari kisah-kisah dari Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai sebuah risalah, sebagai sebuah pelajaran ya tentang bagaimana kita sebagai manusia harus senantiasa bertakwa, bukan hanya dalam keadaan ketika kita sedang lapang, bukan hanya ketika kita sedang senang, tapi juga ketika kita sedang dalam keadaan yang sempit, sulit ya. Nabi itu tidak pernah meninggalkan Allah. Bahkan justru ketika dia sedang Allah uji dengan ujian yang bertubi-tubi, maka semakin dekatlah ia dengan Allah, semakin besar tingkat ketakwaannya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pelajari. Generasi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu jangan mudah mentalnya down, jatuh, baru diomongin sedikit jatuh, ditegur sedikit kemudian langsung malas, besok gak ngaji lagi. Ditegur misalkan, bacaan sholatnya masih ini, besok gak mau ngaji. Nah, itu bukan karakter seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim yang meneladani Nabi Muhammad, maka ketika kita diberikan saran, kita diberikan masukan, maka harus apa? Harus berterima kasih dan menerima dengan lapang dada. Ya, tahu berlapang dada? Berlapang dada itu berarti apa, nak? Ikhlas ya, menerima segala sesuatu itu dengan lapang dada. Lapang dadanya ikhlas. Jadi jangan sempit. Ketika kita sempit menerima masukan ya, ketika kita sempit menerima mungkin kritikan dan lain sebagainya, maka kita nggak akan pernah belajar ya. Ais kalau misalkan diingetin sama bunda, kira-kira responnya seperti apa? Aku kalau diingetin bunda selalu apa coba tebak selalu tidur. Bukan, ayo aku punya hadiah. Coba siapa yang bisa menebak? Baca Quran? Ais baru Iqra. Iya, Ais selalu apa kalau misalkan diingatkan oleh bunda? Ais selalu berusaha untuk menerima dengan hati yang lapang. Iya, Ais selalu berusaha menerima dengan hati yang lapang ya Ais ya. Jadi kalau bunda ingetin, Ais ngomongnya harus lebih sopan, dengan yang lebih tua harus lebih hormat, dengan yang lebih kecil harus lebih sayang. Maka Ais harus menerima dengan hati yang lapang. Iya. Tapi bukan lapangan ya. Ya, bukan lapangan. Lapang di sini maksudnya ikhlas. Iya, lapang di sini maksudnya ikhlas ya. Bukan Ustaz, bukan lapang. Ais tadi udah makan mie ayam 5 mangkok. 5 mangkok ya. Iya, 5 mangkok banyak banget. Nah, anak-anak yang bunda sayangi ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di momentum yang sangat indah ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad ya. Dengan cara apa? Dengan yang pertama adalah bersolawat, memperbanyak solawat. Solawat Nabi itu seperti apa? Banyak loh ya, tapi ada misalkan yang sering di ini kan biasanya anak-anak, kalau anak-anak kecil ya, gimana sholat Nabinya nak? Gimana? Ada yang ada kaset zaman dulu ya, pas bunda masih kecil, ada yang ada Audi situ ya. Muhammadku, aku cinta Muhammadku, aku rindu Muhammadku, penolongku, ya Rasulullah.
salamun alaik ya ashwali wal. Iya, bisa. Iya, dengan memperbanyak sholawat ya. Bisa juga dengan sholawat yang mungkin bukan seperti itu, Bu. Nah, aku biasanya ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Mungkin dengan banyak versi sholawat boleh, tapi banyaklah bersolawat karena nanti di hari akhir ya, di hari akhir salah satu orang-orang yang nantinya akan mendapatkan keutamaan yaitu akan mendapatkan air apa nak? Dari telaga Al-Kausar. Siapa yang tahu cerita tentang telaga Al-Kausar? Ya, orang-orang yang memperbanyak sholawatnya ketika masih hidup nanti akan dijanjikan ketika di hari akhir dia akan mendapatkan salah satu keistimewaan yaitu air dari telaga Al-Kausar. Di mana nak, ketika seseorang minum satu tetes saja air dari telaga Al-Kausar itu, maka hilanglah seluruh dahaganya, tidak akan merasa haus lagi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sholawat ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad ya adalah dengan membaca kisah-kisah Nabi. Coba dibuka lagi buku-bukunya. Jadi mulai dari sekarang anak-anak Islam, anak-anak Muslim itu seharusnya banyak mengonsumsi yang namanya buku-buku bacaan. Jadi jangan terlalu banyak main gadget. Boleh main gadget, tapi ketika buka gadgetnya coba selipkan gadget atau berikan dirimu itu waktu untuk belajar dari gadgetmu itu. Boleh megang gadget, tapi yang dilihat apa sayang? Browsing. Oh iya, sejarah Nabi Muhammad atau meneladani kisah Nabi Muhammad. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita teladani dari seorang Nabi Muhammad. Ketika kita mau belajar tentang ikhlas, kita pilih salah satu kisah Nabi Muhammad ketika dia sedang berdakwah. Dia dilempari sama yang namanya kotoran manusia. Menjijikkan tidak sih nak kotoran manusia itu? Menjijikkan, tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad karena dia sadar bahwa dia sedang berdakwah dan dia sadar bahwa yang namanya dakwah itu nggak selalu jalannya mulus ya, termasuk kita nih mau ngaji, mau datang ke majelis ini kok kayaknya berat banget ya. Ustadz Islam ini sudah mengingatkan, Ustazah sudah mengingatkan anak-anak jangan lupa sore ini nanti kita ada acara ya dan sebagainya, tapi badan rasanya berat, mau jalan ke masjid itu kayak zombie badannya, lumrah. Nah itu adalah salah satu ujian seseorang ketika mau belajar. Nah ketika Rasulullah mau berdakwah, banyak sekali orang-orang yang dihadapi. Ada orang baik, ada orang yang belum baik. Nah orang-orang yang belum baik yang pada saat itu belum bisa menerima dakwahnya Nabi Muhammad ini, justru melempari Nabi Muhammad itu dengan kotoran manusia. Dibilang pembual, dibilang pembohong, pendusta dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tetap berdiri di di mimbarnya. Nabi Muhammad tetap dengan keyakinannya bahwa dengan yang namanya ikhlas dan tulus, Nabi Muhammad bisa membawa lebih banyak umat untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa beriman. Bayangkan kalau seorang Nabi Muhammad itu tadi tidak punya keistiqomahan, tidak punya keikhlasan, tidak punya daya juang untuk berjuang, maka tentu ketika dilempari seperti itu, jangankan dengan kotoran manusia ya, kita masih ngomong kemudian ada yang ngobrol sendiri, wah males ya Is ya. Iya, aku bete kalau misalkan kayak gitu. Tapi ini udah lihat ganteng-ganteng, cantik-cantik, ustazahnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ayo semangat kalau begini ngajinya ya kakak ya. Kakak ini mirip Lee Min Ho, matanya sempit. Saya ciput. Cipit. Ini loh, matanya
Kelly Minggu ada Ais ya, kayak artis Korea loh kalau Ais ya, Masya Allah ya. Yaitu yang kedua dengan membaca sejarah tentang Nabi. Tadi mulai kapan Nabi itu lahir. Nah, kemudian kita lihat ternyata ketika Nabi lahir dalam keadaan sudah yatim. Kemudian dia menjadi yatim piatu karena ditinggal oleh ibunya. Kemudian dia dititipkan oleh kakeknya, diasuh oleh kakeknya. Ternyata juga gak lama kemudian kakeknya meninggal. Akhirnya dia ikutlah dengan pamannya. Itu sejarah-sejarah Nabi seperti itu yang harusnya dipelajari oleh anak-anak. Dan kita sebagai generasi muslim harus tahu. Gak boleh kita gak tahu. Gimana kamu tahu gak sejarah Nabi? Gak tahu. Nabi itu lahirnya di mana sih nak? Gak tahu. Ya, karena apa? Kita belajar agama hanya ketika kita di sekolah saja. Tapi ketika sampai di rumah, kita bermain gadget, kita asik main game, kita asik dengan dunia yang ada di dalam HP. Akhirnya apa? Lupa untuk belajar. Padahal di sekolah kalian itu paling lama cuma berapa jam? Kalau yang SD paling cuma 8 jam kan di sekolah? 5 jam. Kalau yang masih SD kelas 1 biasanya pulang paling sampai setengah 12. Artinya waktu untuk belajarnya itu hanya sebentar. Maka gimana harusnya kita belajar? Harusnya belajar lewat majelis-majelis ilmu yang lain. Salah satunya adalah ketika kalian ikut TPA. Ya, jadi itulah momentum untuk anak-anak belajar. Jadi belajar itu bukan cuma di sekolah, bisa di rumah, bisa di tempat ngaji, bisa di mana saja selama ada kemauan ya. Jadi nanti dibaca ya sejarah-sejarah Nabi ya. Hari ini nanti pulang, kalau sudah pulang sudah sholat, kemudian coba di sekolah cari sejarah Nabi Muhammad ya, kemudian dibaca-baca lagi surat-surat yang Allah berikan khususnya untuk Nabi Muhammad. Ternyata begitu istimewanya Nabi Muhammad itu ya, sampai namanya saja dicatat di dalam Al-Quran, ada yang namanya surat Muhammad ya enggak? Saking istimewanya. Kemudian yang ketiga, di momentum yang sangat indah ini juga kita diajarkan untuk memperbanyak sedekah. Karena apa? Rasul kita Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat gemar bersedekah. Maka ketika kamu mau dicintai oleh Rasulmu, kita harus bisa mengikuti, meneladani dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasul kita. Salah satunya dengan bersedekah. Ais sudah bersedekah hari ini? Alhamdulillah sudah. Iya, sedekahnya apa Ais? Ais sudah tersenyum. Ya, yang paling ringan kan sedekah itu apa nak? Senyum ya, nggak perlu keluar uang, nggak perlu keluar budget, tapi sudah terhitung sebagai sebuah pahala. Tapi bukan berarti kemudian karena sedekah itu senyum termasuk dalam sedekah, udahlah aku sedekahnya pokoknya setiap hari senyum aja, tidak ingin sedekah yang lain. Jangan ya, kita juga berhak atau punya kewajiban untuk mengeluarkan sedekah-sedekah yang lain. Contohnya apa? Berinfak. Atau misalnya ketika anak-anak keluar, kemudian anak-anak itu melihat ya, menyaksikan dengan mata kepala anak-anak sendiri, ada misalkan bapak-bapak sudah tua ya, sudah renta, kesulitan dan lain sebagainya, ditolong. Ingat, sedekah bukan hanya tentang uang ya nak ya, tapi juga kita bisa bersedekah dengan apa nak? Dengan tenaga kita, bantuin ustadznya kalau sudah selesai sampahnya dipungut, kemudian nanti dibuang ya, karpetnya dibersihkan, itu juga bisa masuk ke dalam sedekah. Jadi jangan hanya berpikir bahwa sedekah itu iya, sedekah itu harus memberikan uang kita atau memberikan sebagian rezeki kita, benar, tapi bukan hanya itu. Jadi anak-anak bisa melakukan sedekah dengan cara yang lain ya. Memberikan sebagian dari rezeki yang kita punya adalah salah satunya. Alhamdulillah, aku dikasih uang sama ayah 10.000. Aku pengenlah uang 10.000 ini nantinya bisa menjadi penolongku, bisa menjadi perantara aku bertemu dengan Rasulku. Maka yang 5.000 ini
akan aku masukkan ke dalam kotak amal. Ya, maka ketika yang laki-laki sholat masjid setiap hari berjamaah di masjid, setiap hari pula dia bawa uang 2.000 saja atau 1.000 saja, uang yang ia sisihkan dari uang jajannya, maka itu nanti akan Allah lipat gandakan semakin besar hingga lama-lama itu akan berubah menjadi sebuah hunian. Huniannya bukan lagi dibangun di dalam dunia, tapi di mana nah huniannya itu akan dibangun? Di mana coba? Orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berinfak akan Allah bangunkan sebuah hunian yang indah. Di mana? Di surga, ya. Maka ayo sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yuk kita teladani salah satu sifat yang dicintai oleh Rasul kita, salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasul kita yaitu dermawan. Ya, beliau itu benar untuk bersedekah. Ya, jadi ayo kalau anak-anak samunya 5.000, besok nabunglah, yang 4.000 boleh untuk jajan, yang 1.000 akan saya sisihkan untuk saya masukkan ke kotak amal. Maka ketika uang itu digunakan oleh masjid misalkan untuk kipas, untuk diberikan mungkin semen dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah amal jariyah. Dan ingat, pahalanya nggak hanya untuk anak-anak loh, tapi untuk siapa nak? Coba, untuk siapa kan? Untuk orang tua. Uang tadi kan dari siapa sayang? Uangnya dari siapa? Dari ayah, dari ibu. Maka ketika kita infakkan, bukan atas nama kita saja, tapi yang akan mendapatkan pahala juga orang tua kita. Sayang nggak dengan orang tua, nak? Coba mana yang sayang sama orang tuanya? Ais juga sayang. Nih, Ais juga sayang ya. Iya. Mukanya kelihatan loh bunda. Itu muka penyayang loh. Ya, penyayang tuh. Muka penyayang bunda ya. Gitu bun. Iya, muka penyayang seperti apa? Apa bisa terdeteksi Ais? Bisa. Lihat aja matanya bun. Matanya kenapa? Kalau matanya coba sini. Siapa satu berani berhadapan dengan Ais tak lihat. Sini satu maju, lihat mata Ais, tak lihat matanya. Oh iya kakak itu, yang jilbabnya abu-abu. Ayo sini. Tak tes. Coba tak tes. Ini nanti kalau bisa jadi apa ya bun? Ya coba sini kak, bertatapan dengan Ais. Coba lihat. Ya, gede-gedean matanya sama Ais. Yo, kakaknya ada lesung pipitnya ya Ais ya, masya Allah. Sini, aku tanda. Mata saya. Jangan berkedip. Jangan tertawa. 1 jam ya, kita tatap-tatapan ya. Kelamaan Ais itu lah. Namanya kakak siapa? Azwa. Kakak Azwa. Coba pandangnya wajah Ais yang cantik ini. Nah, udah terdeteksi nih kakak Azwa kayak apa orangnya. Wah, Ais bisa lihat dari wajahnya aja, dari tatapannya aja udah bisa lihat. Bisa ya? Kakak Azwa sudah masuk di scan pikiran Ais nih ya. Mau tak kabarkan nih sama teman-teman. Kakak Azwa ini benar-benar penyayang loh bun. Wah, terima kasih ya Kak Azwa ya. Kenapa Ais bisa bilang Kak Azwa itu penyayang? Padahal ini adalah pertama kalinya Ais ketemu dengan Kak Azwa. Coba ceritakan ke teman-teman. Karena Ais melihat dari mata kakak Azwa ada cinta yang dalam, cinta yang tulus, ada cinta yang murni. Iya, Ais bisa
bisa melihat ya dari mata ya. Mudah-mudahan Kak Azwa salah satu anak ya yang nanti juga bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya ya Kak Azwa ya. Iya, tapi insya Allah Is di sini Bunda lihat dari matanya semua adalah mata-mata ya. Ya, insya Allah mata-mata yang nantinya akan memberikan kesaksian ya ketika di hari akhir bahwa orang tuanya itu adalah orang-orang tua yang berhasil menjadi anak-anak hebat di hadapan kita semua ya. Karena apa? Sudah dibekali, sudah difasilitasi, mau ke masjid bajunya disetrikain sehingga alhamdulillah semua cantik dengan bajunya. Yang laki-laki kokonya sudah disiapkan, bahkan pecinya juga sudah disiapkan ya. Itu artinya apa? Orang tuanya juga sudah berkontribusi terhadap terhadap niat baik anaknya, sehingga nanti pahalanya akan dibagi sama Allah, setengah untuk anaknya, setengah untuk orang tuanya ya. Bunda, Ais mau tanya, coba yang bisa menjawab akan mendapat voucher belanja. Tas Ais mana? Tas Ais. Kakak Yasmin, tas kakak. Tas Bunda mana ya? Akan dapat voucher belanja berapa Ais? 20 juta. Iya, 20 juta ya. Nanti ya tas Bunda marah tolong di mana tadi ya? Oh, ada Ustaz Isra sudah disiapkan sama Bunda Mara nanti. Sudah disiapkan akan mendapat voucher belanja di warung terdekat ya. Oke, bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ais mau nanya sesuatu nih ya. Ais mau nanya apa? Tadi Bunda kan sudah menyebutkan ya Bun, ada 3 hal di hari ini yang bisa kita pelajari. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan dari 1 sampai 3? Siapa? Ayo, siapa? Ayo, tadi sudah ada 3 poin yang bisa kita pelajari untuk meneladani seorang Nabi Muhammad. Siapa? Ayo sini. Yang laki-laki? Yang perempuan? Sini siapa? Ada 3. Sebenarnya Bunda mau sampaikan berapa? Iya, Bunda mau sampaikan 5. Masih ada 2 lagi. Tadi Bunda sudah sampaikan 1 itu apa, yang kedua itu apa, yang ketiga barusan itu tadi ya. Nah, yang keempat dan yang kelima belum. Ayo siapa tahu? Yang terakhir kan yang tadi yang Bunda bilang ya. Jadi bukan hanya senyum, bukan hanya tersenyum saja, tapi juga bisa dengan melakukan amalan-amalan seperti misalkan membantu Kak Isra bersih-bersih ini, itu juga bagian dari apa coba? Ayo, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti dapat voucher belanja sebesar 20.000 rupiah ya. Lumayan kan untuk beli jajan atau mungkin ditabung juga bisa. Yo, siapa? Masih ingat yang pertama apa sayang? Aku maunya yang cantik. Senyum. Sampai kesel. Iya, maju. Bunda, aku mau jawab. Yang pertama ini, yang kedua ini harus 3 tapi nanti kalau satu jatuhnya di 20.000 jadi 3. Yo, harus 3 ya Ustaz. Kalau lengkap bisa 3. Nanti kalau Bunda tak kasih 20.000. Iya, kalau salah mundur ya. 3 hal yang bisa kita pelajari di hari Maulid Nabi ini. Coba apa? Yang pertama, yang terakhir tadi yang barusan kita bahas. Yang pertama apa? Tadi kan kita sudah ini ya, Muhammadku, aku rindu Muhammadku. Itu termasuk apa nak? Ayo apa tuh? Ya. Maju sayang, ayo harus berani. Anak Islam, anak Muslim itu harus berani. Bunda aku. Yang pertama adalah
yang kedua nanananomenina, yang ketiga dadadadadung tidak. Nah, ya, 3. Ayo, apa? Ayo, kamu bisa? Oh, di sini banyak siswa-siswanya yang langsung pipitnya 2 ya. Cantik-cantik, ganteng ya. Kayak aku juga. Ustaz Isra maksa ya. Ayo siapa? Sini, kakak. Iya, boleh. Nanti kita cari jawaban yang paling tepat ya. Kalau salah, kita cari yang paling tepat. Yuk, ada 3 tadi ya. Nah, kan berarti belum semuanya menyimak dengan ini ya. Yuk. Ada 3, sebenarnya ada 5. Sementara baru sampaikan 3. Ini Kak Azwa. Kak Azwa lagi. Kangen ya sama Aisyah. Sini Kak, sini. Kak Azwa di sebelah sini. Jangan di situ, nyelempet. Kak Azwa, tadi menyimak Bunda tidak? Menyimak tidak? Menyimak tidak? Iya, coba ada 3 hal yang tadi sudah Bunda sampaikan di momentum kelahiran Nabi Muhammad ini. Salah satu bentuk kita mencintai Nabi Muhammad adalah dengan melakukan hal-hal yang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ada 3, apa sayang? Yang panjang. Apa coba? Iya, yang pertama dari rajin memperbanyak Muhammadku aku rindu. Ya, jadi dengan memperbanyak yang kedua sebelum bersedekah. Ada tadi bagaimana kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad kalau kita saja nggak tahu Nabi Muhammad itu seperti apa. Wah, kok boro-boro aku mencintaimu Nabiku. Kalau kita nggak tahu, cinta itu kan perlu dibangun ya nak ya. Bagaimana cara kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad? Yang pertama harus dilakukan adalah dengan banyak apa? Supaya kita tahu, oh ternyata Muhammad itu perjalanannya kisahnya itu sedih ya, banyak sekali ujiannya. Maka baru kita bisa cinta dengan banyak. Nah, apa itu tadi Azwa? Pertama adalah dengan bersolawat ya. Orang-orang yang bersolawat, yang rajin bersolawat, salah satunya akan diberikan sama Allah itu sebuah kemuliaan, yaitu sebuah air dari sebuah telaga yang bernama Telaga Al-Kautsar. Yang kedua apa nak? Banyak membaca apa? Membaca apa sayang? Yang di belakang. Bukan. Coba dengar Bunda. Kita mau tahu nih kisah tentang Nabi Nuh, maka kita belajar tentang kisah Nabi Nuh dari mana? Dari buku ya, dengan memperbanyak membaca buku. Dalam hal ini kisah-kisah Nabi. Pertama bersolawat, yang kedua membaca kisah atau sirah Nabawi. Yang ketiga apa Zah? Yang barusan tadi kata Bunda. Yuk, dengan cara apa? Ais tadi kan sudah bilang, Ais hari ini sudah melakukannya dengan cara bersedekah, bersedekah ya. Jadi 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai salah satu bentuk bahwa kita mencintai Nabi Muhammad adalah dengan melakukan hal yang juga dicintai atau suka dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu 3 hal tadi ya. Nah, oke. Karena jawabannya kurang tepat, tapi nggak apa-apa, sudah berani, sudah keren. Anak muslim itu harus berani. Bagaimana Islam bisa besar kalau misalkan muslim dan muslimahnya pada takut, kacangan, nggak boleh, maka harus berani. Seorang muslim, seorang muslimah harus
berani, apalagi ketika sedang berdakwah. Maka nanti vouchernya akan dipotong 10%, ya. Ya, tetap dapat ya. Iya, so nanti tetap dapat ya dari Bunda Mara ya, bukan dari ini. Bunda Mara sudah siapkan khusus untuk peserta yang memang menyimak apa yang Bunda Mara sampaikan ya, begitu. Ya, ayo tadi sudah dijawab ya, meskipun jawabannya masih kurang tepat, tapi nggak apa-apa Ais ya. Namanya juga di sini kakak-kakak dan adik-adik sedang dalam tahap belajar. Iya, aku nggak apa-apa, aku nggak marah, aku tetap sayang sama kakak-kakak dan adik-adik. Iya, harus tetap sayang. Kemudian yang keempat apa ya? Ada yang tahu tidak? Yang keempat apa, Nak? Hah? Yang keempat, adakah yang tahu? Ada 5. Tadi sudah sampaikan 3. Coba yang ganteng-ganteng. Hai ganteng. Coba tahu tidak apa Nak yang bisa kita lakukan di hari ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita? Coba apa? Tadi yang pertama memperbanyak sholawat. Ya, jadi kalau misalkan di memulai TPA, ya biasanya kalau di masjid-masjid di desa-desa di tempat Bunda itu, ya nanti kita buka dengan bersolawat, ya. Bersolawat itu kan enak ya, Nak, ya. Ya, jadi ada yang ritmenya, ada yang cepat, ada yang ritmenya sedih, ada yang ritmenya enjoy, dibawakan boleh, ya, boleh pakai mana saja. Yang penting anak-anak setiap hari harus bersolawat. Yang kedua tadi dengan mempelajari kisah-kisah dari Nabi. Yang ketiga dengan bersedekah. Yang keempat dengan apa sayang? Dengan memperbanyak membaca Al-Quran ya. Al-Quran itu kan apa? Pedoman ya, kitabnya umat muslim. Jadi sudah seharusnya dan sudah sewajarnya dan wajib bagi kita untuk bisa mempelajari. Kalau yang masih Iqra, maka wajib belajar Iqra-nya ya. Tidak masih Iqra nanti bacanya Al-Quran, tidak seperti itu. Tapi yang masih Iqra, dipelajari Iqra-nya dengan baik. Yang sudah Al-Quran, maka dipelajari Al-Qurannya dengan baik ya sayang. Kakak sudah Iqra atau sudah Al-Quran? Iqra itu berapa Nak? Iqra 4, wah keren sekali. Sudah Iqra 5 ya, luar biasa. Kalau ngaji harus yang serius ya. Jangan main-main, mumpung masih muda, mumpung masih kecil, ketika belajar diajarin sama ustaz-ustaznya harus yang serius, didengarkan. Jadi jangan sampai nanti gurunya ustaz-ustaznya ngajarin ya, lari tahu-tahu jatuh ya. Jadi kalau ustaz-ustaznya sedang mengajarkan sesuatu, didengarkan dan disimak dengan baik. Nah, kemudian yang kelima, setelah kita mempelajari Al-Quran ya, bukan hanya dipelajari, bukan hanya dibaca, tapi Al-Quran itu sebagai kitab. Artinya apa? Segala sesuatu tentang kehidupan kita itu diatur di dalam Al-Quran. Maka penting bagi anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, ketika belajar Al-Quran jangan cuma dibaca tapi juga dipahami maknanya, dilihat terjemahnya ya. Insya Allah ketika kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya itu, maka kita itu bisa nangis ya. Ternyata sedih sekali ya, di Al-Quran itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Segala bentuk pertanyaan, segala bentuk masalah itu semua ada di dalam Al-Quran. Ketika kita mau belajar tentang bagaimana ikhlas, tentang bagaimana pengorbanan, maka kita belajar dari Nabi kita, Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail. Ya, ketanggaannya sudah tidak diragukan lagi. Kisah seorang ayah dengan anaknya, bagaimana seorang Ismail, ya, seorang anak bisa sangat patuh terhadap
ketentuan Allah, bisa menerima dengan ikhlas ketentuan Allah bahwa dia akan sembelih. Kemudian bagaimana seorang Ibrahim, seorang ayah, dia harus mengikhlaskan anak yang dicintainya dengan mengorbankannya. Tapi karena itu perintahnya dari Allah, maka dia tidak menyerah, bahkan dia yakin bahwa segala sesuatu yang diputuskan Allah itu pasti akan baik. Maka nggak ada yang namanya keraguan. Nah, kita kalau mau belajar ikhlas, mau belajar sabar, ya, belajar sabar dari Nabi Ayub ketika diberikan ujian sebuah penyakit yang sangat menjijikkan, ya, dia diberikan ujian penyakit yang menjijikkan. Bahkan orang-orang yang sebelumnya ingin mendekati Nabi Ayub, yang sebelumnya sangat bergantung kepada Nabi Ayub, tiba-tiba semuanya menjauh. Karena apa? Penyakit menjijikkan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Tapi karena apa? Karena ketabahannya, karena ikhlasnya dia menerima cobaan dari Allah, maka apa? Allah berikan sesuatu yang sangat luar biasa pada Ayub dan keluarga. Jadi Al-Quran itu isinya adalah petunjuk. Jadi kalau remaja-remaja, mas-masnya dan mbak-mbaknya, kalau lagi galau, yang didengerin jangan lagu galau, ya. Lagi galau terus nanti dengerinnya lagunya Londra, tambah galau. Akhirnya bukannya kita menjadi semakin berat, tapi justru kita terlena menjadi generasi yang galau. Caranya apa? Ketika galau, dilihat Al-Qurannya. Ketika galau, baca kisah-kisah tentang para pendahulu kita, tentang para nabi, tentang para sahabat. Insya Allah galaunya akan hilang. Maka pandai-pandailah mencari tokoh atau sosok inspiratif yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Jangan salah orang. Ketika salah memilih orang, maka juga itu akan salah dan akan berdampak terhadap kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir apa? Yang kelima, yang terakhir, yang pertama tadi bersolawat, yang kedua membaca kisah-kisah, yang ketiga bersedekah, yang keempat dengan membaca Al-Quran, yang kelima adalah ya, sholat. Ya bagus, boleh sholat, ya sholat bisa apa? Penting, harus itu ya. Yang kelima adalah apa nak? Iya, tadi sudah membaca Al-Quran, ya. Jadi menerapkan, ya, tadi mengamalkan. Ketika sudah dibaca Al-Qurannya, sudah dibaca terjemahannya, kemudian selanjutnya adalah langkah terakhir eksekusi. Eksekusi itu menjalankan. Jadi jangan sampai hanya terhenti di membaca, tapi tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya Ais, ya. Ais ketika sudah membaca Al-Quran kemudian diterapkan tidak Ais? Diterapkan tidak, ya. Insya Allah satu ayat, setiap hari satu ayat, ya. Iya, nggak apa-apa, satu ayat juga bagus, ya. Tapi benar-benar kita konsisten menjaga hafalan kita, menjaga cara membaca Al-Quran kita. Insya Allah yang sedikit itu justru lebih baik, ya. Tapi sedikit, tapi dengan pemahaman yang baik, ya, Ais, ya. Iya, aku setiap hari baca Al-Quran loh, kakak. Aku setiap kali baca Al-Quran. Kakak gimana? Nonton TV ya? Lihat TV ya? Tidak boleh ya? Kalau kita punya waktu agak luang sedikit, ya, kita gunakan untuk belajar kembali. Iya, ya. Boleh lihat gadget? Boleh. Tidak ada yang melarang. Tapi kita harus tahu, ya, kapan kita harus belajar, kapan kita bermain, dan kapan juga kita harus apa? Harus hafalan. Iya, benar. Jadi jangan kalau sudah lihat HP terus terlena, nggak boleh. Kita harus tahu dengan kewajiban ini kita. Siap menjadi umatnya Nabi Muhammad? Siap? Siapa yang sayang dengan Nabi Muhammad? Aku sayang. Iya, semua kalian nanti mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad? Mau dapat pertolongan dari Nabi Muhammad? Mau, ya nak, ya?
Nabi Muhammad sudah menunggu kita, ya, nanti di surga sudah menunggu. Maka untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, ayo mari bersama-sama dari mulai sejak dini, mulai dari sekarang ini kita belajar untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa. Mudah-mudahan hadiah untuk orang-orang yang bertakwa, hadiah untuk anak-anak yang salih dan salihah, tidak lain dan tidak bukan adalah pertemuan dengan Nabi Muhammad nanti di surga. Amin. Dan ketemuannya jangan sendiri-sendiri, tapi berjamaah, ya. Nanti ketemuannya aja satu suara, aja semua. Oh iya, ini teman-temanku di Barbun Salim itu siapa aja, ajak semuanya bersama-sama. Maka ketika di dunia kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Ada temennya yang malas ngaji, ingatkan, ayo kita ngaji, yuk kita mau masuk surga sama-sama. Ada temannya yang mungkin masih males-malesan ketika mendengarkan perintah atau mungkin arahan, ya aja ayo didengarkan, ya apa yang disampaikan oleh Ustaz-Ustazah, karena ridhonya seorang guru itu juga penting bagi kita yang belajar. Jangan sampai guru nggak ridho, karena kalau nanti gurunya tidak ridho maka ilmunya tidak jadi bermanfaat. Jadi hati-hati ya anak-anak, ya. Kalau masih kecil oke, tapi nanti kalau sudah mulai besar harus sudah mulai belajar menghargai guru. Mau itu guru ngaji, mau itu guru di sekolah sama aja, ya. Semua adalah guru. Ais, ya. Ais sudah seperti itu, insya Allah setiap hari selalu belajar untuk menjadi seorang yang lebih baik. Iya benar, siap. Siap benar. Ayo duduk yang rapi. Ayo duduk rapi. Duduk yang rapi. Azra, jangan lupa ya, nanti ya Kak Azra. Coba, aku punya satu lagi, Ustaz Isra. Boleh tidak aku tanyakan? Coba, ya. Tadi, ketika membaca Al-Quran, kita seharusnya tidak hanya sekedar membaca, tapi juga kita membaca artinya. Supaya apa ya? Ada yang tahu? Akan diberikan voucher belanja separuh-separuh sama Pak Azwa. Tadi membaca Al-Quran itu jangan hanya dibaca, tapi juga dipahami. Salah satunya dengan memahami isinya atau kandungannya. Nah, supaya apa sih, Nak? Jadi nggak baca Al-Quran tapi nggak tahu maknanya apa, artinya apa, maka dibacalah terjemahannya. Salah satu gunanya adalah supaya apa sayang? Ya, mempelajari apa sayang? Apa, Nak? Iya, mempelajari Al-Quran. Supaya apa tadi? Kita baca terjemahannya itu supaya ya benar, emang pintar ya, supaya pintar. Ada tapi yang lebih gimana? Ya, apa coba? Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran dengan artinya? Apa sayang? Ayo. Yuk. Iya. Pelajari. Agar? Yuk, maju aja. Iya, nggak apa-apa. Tuh, sama Ais. Siapa? Ayo. Coba, ayo, aku ayo enggak? Lihat, lihat mataku. Ayo, lihat aku. Aku ayo lah. Ayo tenang, tenang tak siung. Iya, lalu tadi Intan tadi sudah tanya, ya. Ketika kita belajar Al-Quran, ternyata itu bukan hanya sekedar dibaca, nah, tapi juga kita diharapkan untuk bisa memahami isinya. Salah satunya lewat terjemahan. Supaya apa sayang? Supaya mengerti. Iya, supaya kita mengerti dan diamalkan, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih ya Kak Ayu ya. Aku juga sama Kak Ayu. Jadi
tugas kita dalam mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar membaca tapi juga memahami isinya adalah supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Luar biasa sekali, alhamdulillah. 5 hal yang harus kita pelajari dalam rangka yang meningkatkan atau mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sudah Bunda Asmara sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua. Yang jelas pesan bukannya yang namanya belajar itu enggak mudah. Yang namanya belajar jalannya itu memang enggak selalu mulus. Ada aja ujiannya, termasuk ujian pengen ngobrol, ujian pengen bercanda, terus itu juga ujian. Tapi nanti ketika anak-anak tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, seperti Bunda Asmara, seperti Ustaz Isra, disitulah nanti anak-anak akan tahu, kenapa ya saya itu harus belajar sejak dini. Karena disinilah Allah turunkan rahmat yang sangat luar biasa di otak-otak anak-anak yang masih muda. Allah berikan saluran terbaik sehingga bisa menghafal, bisa belajar dengan cara yang terbaik. Kalau tidak marah ini kan udah mikirin masak apa, sayurnya apa, sambalnya apa, harga dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak ini masih fresh otaknya ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini membawa rahmat bagi kita semua. Mohon maaf apabila di antara ada salah-salah kata, ada hal-hal yang mungkin kurang tepat ya, baik untuk anak-anak maupun ustaz dan saja serta bunda-bunda semua yang ada di sini. Mudah-mudahan mohon maaf dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mohon ampun. Mudah-mudahan akhiri jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bunda Asmara. Terima kasih. Terima kasih. Dan tepuk tangan saya buat selamat dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Jadi anak-anak kami ini bersama anak-anak, yuk kita akan foto bersama terlebih dahulu.